Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ais dengan NIM 240200007, kelas hybrid semester 2 Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Statistik dengan dosen pengampu Bapak Sartibi, di sini saya akan mempraktikkan modul 6 yang berjudul regresi berganda. Pada kasus ini, persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda, di mana independennya lebih dari satu variabel boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Oleh karena itu, sebelum Anda mempelajari masalah regresi berganda, maka kita harus menguasai dan memahami dahulu regresi sederhana. Pada kasus ini tidak jauh dari regresi sederhana. Contohnya, pemasaran elektronik. Di sini ada penjualan, promosi, dan harga. Penjualan ini dengan variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2. Nah, X1, X2 ini yang mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya, pada tabel ini kita bentuk dalam bentuk Excel. Lalu kita copy. Kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita paste. Di sini nama variabel kita ganti ke variabel view. Variabel pertama kita ganti penjualan. Variabel kedua kita ganti promosi. Variabel ketiga kita ganti harga. Balik lagi ke data view. Desimalnya sebelum itu desimalnya kita nolkan. Kita kembali ke data view. Lalu kita mengikuti langkah-langkah yang ada di modul 6. Kita klik Analyze, klik Regression, klik Linear. Dependen ini tadi faktor yang dipengaruhi. Berarti penjualan kita pindahkan ke dependen. Dan independen ini faktor yang mempengaruhi.
ada promosi dan harga. Kita ke statistik, kita centang semua. Klik continue, klik plots, histogram kita centang, kita klik continue, kita ke option. Di sini sudah berubah, kita klik continue. Oke. Di sini terdapat beberapa tabel, tetapi saya akan menjelaskan tabel-tabel yang berkaitan dengan analisis kita. Yang pertama ada tabel deskriptif. Dari analisis, rata-rata dari penjualan adalah 229,60 dengan deviasi standar sebesar 29,368 dan jumlah data yang terbesar N sebesar 10. Rata-rata dari promosi adalah 30,20 dengan deviasi standar sebesar 7,254 dan jumlah data yang terbesar atau N sebesar 10. Rata-rata dari harga adalah 168,50 dengan deviasi standar sebesar 19,614 dan jumlah data yang terbesar atau N sebesar 10. Lalu kita ke tabel correlation. Analisis yang terdapat yaitu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,887 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,857 antara penjualan dan harga. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan harga adalah kuat. Next, kita ke tabel model sumari. Di sini analisis yang didapat yaitu kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yang sebesar 0,910. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Dan kolom R square 0,828 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan harga dapat menjelaskan penjualan sebesar 82,8% dan 17,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Yang ketiga, kolom standar error of estimate sebesar 13,825 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi atau 13,825 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yaitu 29,368. Yang ketiga, tabel koefisien. Di sini analisisnya untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B ini, yaitu kolom unstandardized coefficients. Dari kolom B ini didapat konstan 65,085. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,308 dan koefisien variabel harga 0,563. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis
regresi seperti ini, yaitu Y sama dengan 65,85 ditambah 2,308 X1 ditambah 0,563 X2. Kita balik ke Excel. Di sini Y sama dengan 65,085 ditambah 2,308 X1 ditambah 0,563 X2. Jadi Y sama dengan 65,085 ditambah 2,308 dikali 26 didapat dari sini, ditambah 0,563 dikali 157 didapat dari sini. Jadi Y sama dengan 65,085 ditambah 60,008 ditambah 88,391, yaitu 213,4884. Next kita ke histogram. Jadi selisih antara grafik ini, ada grafik 1, 2, 3, 4, dan 5 itu disebut nilai residu. Dari grafik histogram di atas, analisis bisa dikatakan normal, sebab tidak terlalu jauh antara perbandingannya. Sekian praktik dari modul 6 yang berjudul regresi berganda ini saya buat. Selebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.